Shalom, puji nama Tuhan Yesus. Kali ini kita berjumpa lagi di Connected in Jesus. Bersama-sama kita akan menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh di dalam hadiratnya kita temukan jawaban yang terbaik. Dalam hadiratnya ada sukacita, bahkan di dalam hadiratnya ada kelepasan dan kemenangan. Bahwa hidup kita hadirat Tuhan, nikmati kasih-Nya yang mengalir, nikmati kebaikan-Nya, masuk lebih dalam, tersungkur di bawah salib. Terima kasih Tuhan, Kau tempat perteduhan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. sembahkan sujud
hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sembah ini kerinduan, ini keinginan hati kami, selalu di hadiratmu, selalu dekat denganmu. Oh, dalam hadiratmu ada kebebasan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Yesus, Engkau yang terbaik bagi kami. Kami ingin selalu terhubung dengan Engkau Tuhan, karena hanya dekat Allah saja Tuhan kami tenang, kami kuat. Engkau tempat perlindungan kami, gunung batu kami yang kekal, tempat pelarian kami dalam kesusahan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan dekati hati-Mu Tuhan, merasakan kebaikan-Mu Tuhan, dan menikmati baik-Mu Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan mengalir di tengah kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku
haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam Connected in Jesus untuk edisi hari ini. Malam hari ini kita bersuka cita karena kita bisa dipertemukan kembali. Sekali lagi berkat Tuhan bukan soal materi, tapi berkat Tuhan itulah soal masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan kita ini. Tempat dunia ini kita tinggal adalah sementara tempat transit untuk kita menuju rumah Bapa yang di sorga. Bapa telah menyiapkan, Yesus telah menyiapkan rumah kita. Jika sudah selesai, kita akan dipanggil untuk tinggal bersama Dia. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, kau harus terhubung terus dengan Yesus, terkoneksi, biar engkau makin serupa dengan Kristus. Engkau akan dipangkas semua hal-hal yang bukan Yesus. Engkau akan serupa dengan Kristus, bukan serupa di dunia ini. Tinggalkan masalah-masalahmu, tinggalkan persoalan-persoalan hidupmu. Malam hari ini pandang pada Yesus. Yesus akan menyampaikan firman-Nya bahwa engkau tetap baik bersama Yesus, bahwa engkau tetap ada sukacita, ada kemenangan, ada pengharapan, ada damai sejahtera jika engkau tetap bersama Yesus, terhubung dengan Yesus. Mari sama-sama kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu, anugerahmu. Kau telah berikan kami damai sejahtera, sukacita yang daripadamu, yang tidak pernah habis. Kami percaya kami semua Kau akan mengubahkan malam hari ini. Tegur kami, nasihati kami, tuntun kami, bimbing kami dalam jalan kebenaran. Nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, dan ubah kelakuan hidup kami makin serupa dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Guys, terima kasih dimanapun guys berada, masih terus menyaksikan, menonton tayangan-tayangan live streaming kami di program Connected Jesus yang kami siarkan secara langsung Senin sampai Jumat pukul 6 sore dan pukul 5 pagi. Rutin. Ini semua kami persembahkan demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup mengangkat beban-bebanmu, yang sanggup berikan engkau kelegaan, sukacita dan sejahtera jika engkau berharap pada Yesus. Amin. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi hanya ada satu nama, Yesus Kristus dari Nazaret, yang sanggup menyelamatkan kita. Dia adalah juru selamat kita yang hidup. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Guys, saya ingin bertanya, pernahkah sampai hari ini engkau berkata kepada orang yang menemuimu, mereka menyatakan, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kau katakan, baik, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Padahal itu tidak seperti itu. Kita punya masalah, kita masih dalam kelemahan. Kita gak mau dunia ini menganggap kita lemah. Dunia seperti itu. Kalau kita mau dianggap kuat, kita harus tunjukkan kehebatan kita. Kita manusia bertopeng. Kita mau orang tidak tahu bahwa kita tetap baik-baik saja. Padahal penderitaan, masalah bertubi-tubi, tagihan datang bertubi-tubi. Tapi kita berusaha untuk berbuat baik. Di sosial media semua tampak baik, semua tampak rohani. Di gereja semua tampak rohani. Di balik topeng itu pasti ada jiwa yang lelah, sedih, putus asa, dan sungguh-sungguh butuh pertolongan. Guys, dalam Mazmur, kita baca dalam Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, kita baca Mazmur 62 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Haleluya, puji Tuhan. Saya ambil kata-kata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Guys, Mazmur 62 ayat 9 ini adalah undangan untuk melepas topeng di hadapan Tuhan. Amin. Undangan untuk melepaskan topeng di hadapan Tuhan yang paling aman untuk kita percaya. Di depan Tuhan kita harus jujur. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan. Kalau kau malu pada teman-temanmu, keluargamu, sahabat-sahabatmu, kau mau curahkan masalahmu, hatimu, curahkan pada Tuhan. Dia tidak akan pernah men-screenshot curhatan-curhatan dan mengirim ke teman-temanmu. Yesus, dia adalah kasih. Dia akan menanggung, memikul
beban bersama Engkau asal Engkau percaya padanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, kita berhenti berpura-pura baik mulai hari ini. Mulai hari ini, malam hari ini kita berhenti berpura-pura baik. Dalam Mazmur ini 62 ayat 9, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Berarti apa? Tuhan bukan hanya menerima versi terbaik kita, Tuhan bukan hanya menerima pada saat kita sempurna, pada saat kita melimpah, pada saat kita diberkati, tapi Ia menginginkan kita apa adanya. Ia menginginkan kita apa adanya. Kita sudah terpuruk, punya masalah, kira-kira bertubi-tubi yang datang silih berganti, luka, dan semuanya itu Tuhan tetap menerima. Kejujuran hati di hadapan Tuhan bukan kelemahan kita, tapi itu adalah awal kemenanganmu. Amin. Awal sukacitamu. Haleluya. Puji Tuhan. 3 kebenaran dalam firman Tuhan Mazmur 62 ayat 9 ini. Mazmur 62 ayat 9 ada 3 kebenaran. Yang pertama, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah isi hatimu. Ini ada kata curahkan adalah berarti tuangkan, lepaskan. Curahkan, lepas. Jangan ada sisa lagi di hidup kita. Jangan ada sisa lagi di hati kita. Lepaskan, curahkan pada Tuhan. Tidak ada yang disaring atau disembunyikan. Semuanya total kau curahkan pada Tuhan. Tuhan mau engkau jujur. Jangan engkau depan dunia engkau bisa bertopeng, berpura-pura tertawa, berpura-pura tidak masalah, tapi engkau penuh dengan masalah. Itu dunia. Dunia mengatakan, tunjukkanlah kekuatan bukan kelemahan. Itu dunia. Tapi Yesus datang pada Yesus, surahkanlah segala isi hatimu. Di hadapannya. Di hadapannya ini maksudnya adalah Tuhan adalah tujuan. Tuhan Yesus adalah tujuan curahan hati kita. Bukan kepada psikolog, bukan kepada psikiater, bukan kepada teman-temanmu. Itu baik adanya, tapi lebih yang utama di atas segala-galanya curahkan isi hatimu pada Tuhan. Ia mampu menampung apapun yang kita tuangkan atau kita ceritakan padanya. Allah itu ialah tempat perlindungan kita. Di hadapan Tuhan adalah tempat paling aman untuk kita jujur. Manusia kita bisa ceritakan, kita masih bisa ngerem. Yang 1-2 poin kita ceritakan, ada 100 poin yang kita harus ceritakan, tapi hanya 1-2 poin karena kita curiga, gak enak, malu. Ataupun temanmu kecurhat, dia bisa men-screenshot masalahmu dan dia kirim ke grup-grup teman-teman yang lain. Karena dia mau engkau dipermalukan misalnya, atau dia tidak sengaja mengirim ke teman-teman yang lain. Itu dunia. Tapi hadapan Yesus adalah tempat yang paling aman engkau untuk curhat. Tidak ada penghakiman, tidak ada kebocoran. Tidak ada engkau di screenshot masalah-masalahmu. Yang ada Tuhan tempat paling aman. Dia pertolongan kita. Dia sumber kekuatan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka dalam Mazmur 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu bukan dekat kepada orang-orang yang sombong. Bukan dekat dengan orang-orang yang merasa mampu, merasa kuat, merasa hebat, merasa punya segala-galanya. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yang memiliki masalah, pergumulan, kesusahan, penderitaan yang kau hadapi. Tuhan justru di balik kelemahan, di balik masalahmu, Tuhan di samping berjalan bersamamu melewati masalah-masalah itu. Fokus pada Yesus seperti Petrus fokus pada Yesus, dia tidak akan tenggelam. Tapi ketika dia berpaling, khawatir akan angin gelombang, dia akan jatuh, tenggelam di lautan. Begitu juga Yesus lebih cepat dari masalahmu. Tangan Yesus lebih kuat dari masalahmu. Tangan Yesus lebih cepat dari pergumulan hidup. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Jadi Yesus dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini adalah merupakan jaminan. Bukan janji politik, bukan janji manusia, tapi janji dari Allah. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya. Mari kita buka dalam Yakobus 5 ayat 6. Yakobus 5 ayat 6. Kita buka Yakobus 5 ayat 6. Yakobus 5 ayat 6 dikatakan di sini. Yakobus 5 ayat 16 maksud saya. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Amin. Pergumulan kita harus serahkan pada Tuhan. Kita harus saling mendoakan komunitas kita dimanapun kita berada.
saling mengaku dosa. Itu akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita makin terbuka datang pada Yesus. Saling mendoakan supaya kita sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, doa jika kita orang percaya, bila dengan yakin, iman, kepercayaan kau telah menerima berkat-berkat yang Tuhan siapkan untukmu. Kau harus menerima berkat sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan sesuai dengan waktunya kita, waktunya Tuhan. Bila dengan yakin doakan, maka sangat besar kuasanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Kita buka bersama-sama. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Jadi sudah jelas. Ayat 16 maksud saya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, menghampiri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mendekat pada Yesus dan Dia akan tolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, bukan waktunya jam tangan, tapi waktu Tuhan. Amin. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Jadi waktunya Tuhan itu tinggal kau tunggu 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sebulan, 2 bulan, 1 minggu, tetap waktunya Tuhan, bukan waktunya engkau. Jika engkau memaksakan Tuhan, kau akan stres, depresi, kecewa, penuh dengan kekhawatiran. Jika engkau percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, rencana damai sejahtera bukan rencana kecelakaan, bahwa kau yakin bahwa kau akan menerima tepat pada waktunya. Amin. Poin yang pertama saya ingin khotbahkan, yaitu Tuhan menginginkan dirimu yang nyata. Tuhan menginginkan dirimu yang nyata. Tuhan menginginkan dirimu yang nyata. Daud sebagai Raja Israel yang termasyhur waktu itu, Daud menulis Mazmur ratapan. Dari 150 pasal dalam Mazmur, lebih dari separuhnya adalah ratapan dari Raja Daud. Daud tidak menyensor perasaannya, dia tidak tertutup atau setengah-setengah dia menulis, dia bermazmur pada Tuhan. Ia menulis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Mazmur 22:1 itu. Dibaca di rumah saja, Mazmur 22:1 Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu seperti perkataan Yesus pada saat di kayu salib. Bapa, Eli, Eli, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Kejujuran Daud, itulah yang membuat ia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Kejujuran kita itu menandakan bahwa kita percaya hanya pada Yesus kita memberikan masalah-masalah kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita curahkan pada Yesus. Yesus yang akan menyempurnakan kita, mengikis segala hal-hal yang bukan dari Yesus. Amin. Tuhan tidak kecewa dengan kejujuranmu. Tuhan tidak kecewa dengan kejujuranmu. Ia kecewa jika kamu berpura-pura di hadapannya. Tuhan tidak kecewa dengan kejujuranmu. Ia kecewa jika kamu berpura-pura di hadapannya. Berpura-pura kuat, kau merasa punya banyak harta, masih merasa punya relasi, koneksi, masih merasa engkau mampu. Kejujuranmu bahwa engkau lemah, aku lemah Tuhan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah pertolongan akan datang. Jika engkau sombong, kau merasa kuat, hebat, kau akan jatuh. Amin. Terkutuklah orang yang mengalahkan manusia, mengalahkan temanmu, mengalahkan hartamu, mengalahkan engkau diri sendiri. Ingat, yang diusir di surga bukan pelacur, bukan pemungut cukai, bukan orang berdosa, tapi kesombongan. Lucifer karena kesombongan diusir di surga. Tuhan tidak mau kita sombong, kita merasa kuat. Percayalah, makin engkau berserah, makin datang pertolongan itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa kita dalam Ibrani 4 ayat 16 tadi mengatakan, datanglah dengan penuh kesadaran, penuh keberanian ke tahta kasih karunia. Keberanian adalah jujur. Keberanian untuk jujur adalah iman kita. Iman kita percaya Tuhan sanggup menyelamatkan hidupku. Tuhan sanggup menyelamatkan keluargaku. Amin. Tuhan sanggup memulihkan kebutuhan keuanganku, pekerjaanku. Doa yang paling didengar Tuhan, bukan seberapa fasih, seberapa puitis doa-doamu, seberapa panjang doa-doamu, tapi doa yang paling jujur. Sekali lagi saya katakan, doa yang didengar Tuhan bukan seberapa fasih engkau berkata-kata puisi yang indah, yang panjang. Doa yang berkenan adalah doa yang seberapa jujur engkau berkata pada Tuhan Yesus. Amin. Itu yang paling jujur, paling didengar oleh Tuhan. Amin. Tuhan sudah tahu semuanya. Apapun masalahmu, Dia sudah rancang kau dari kandungan ibumu. Dia telah menguruskan kita.
Dia telah bentuk kita dalam kandungan ibu kita dan kita tahu, Dia tahu masa depan kita. Amin. Keterbukaan bukan untuk memberitahu Tuhan, tapi untuk memperdalam hubungan dengan Yesus. Amin. Bukan untuk beritahu Tuhan terbuka kita, tapi untuk memperdalam hubungan kita dengan Yesus. Kita makin sungguh-sungguh doa, baca firman, makin mendengar, perdalam. Biarlah firman itu terngiang-ngiang dalam kehidupanmu, dalam pikiranmu. Dan firman itu berkuasa mengubah hidupmu, berkuasa memangkas hal-hal yang bukan dari Yesus. Amin. Haleluya. Tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, kejujuran membuka pintu penyembuhan. Kejujuran membuka pintu penyembuhan. Kisah Alkitab, kisah tokoh Alkitab yang saya ingin sampaikan bahwa itu seorang pengemis buta, yaitu Bartimeus. Dia setiap saat berdiri di depan jalan, di depan bait Allah untuk memohon belas kasihan orang. Dalam Markus 40 ayat 48 mengatakan, Markus, kita baca bersama-sama, Markus 40 ayat 8, 40. Sekali lagi, Markus 40. Markus 10 maksud saya, Markus 10 ayat 48. Markus 10 ayat 48 mengatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Guys, Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Keberaniannya untuk jujur tentang kebutuhannya adalah membuat Yesus tergerak, berhenti dan menyembuhkan dia. Keberanian kita untuk berteriak, Yesus anak Daud, Yesus, Kau penyelamatku, Engkau penyembuhku, Engkau penolongku. Di saat itulah Yesus akan berhenti dan dia tergerak oleh belas kasihan, menyembuhkanmu, memulihkanmu, menyelamatkanmu, menguatkanmu, memberikan penghiburan, kekuatan. Amin. Haleluya. Bartimeus, pengemis yang buta ini, tidak mencoba tampak baik-baik saja. Ia berteriak tentang kebutuhannya dan itu yang mengundang Yesus untuk berhenti dan menyembuhkan dia. Begitu juga kita berteriak pada Yesus, datang pada Yesus. Amin. Menyembunyikan luka kita hanya menunda penyembuhan. Hanya menunda penyembuhan. Tidak pernah mempercepat atau mencegahnya semakin parah. Guys, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang dengan jujur akan kebutuhannya. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang dengan kejujuran akan kebutuhannya. Yesus pasti akan melihat dan telah tergerak oleh belas kasihan. Dia akan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Semua orang-orang yang datang pada Yesus, mereka percaya, mereka imani. Perempuan benaran 12 tahun, dia datang, dia berkata, asal aku jamah saya jubahnya, aku akan sembuh. Percaya, datang pada Yesus. Engkau percaya di imanmu. Iman adalah dasar salah satu yang kita harapkan dan bukti dari salah satu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Tuhan itu seperti Bartimeus, aku berteriak jujur. Katakan, Tuhan, seperti Bartimeus mengatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Kita juga berkata seperti itu. Inilah aku butuhkan darimu hari ini. Aku percaya Tuhan akan memulihkan ekonomiku, keluargamu, pekerjaanku, bisnisku. Jujurlah, berteriak jujur pada Yesus malam hari ini. Tuhan, aku butuhkan ini, A, B, C, D. Katakan pada Yesus. Yesus akan berhenti dan menolong engkau dan melihat engkau. Dan dia akan memulihkan engkau, menyembuhkan engkau. Amin. Percayalah. Langkah-langkah yang kita harus lakukan dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Pertama, mulai doa dengan keadaan hati yang sesungguhnya. Mulai doa dengan keadaan hati sesungguhnya. Bukan dengan doa yang terdengar bagus. Mulai dengan Tuhan, hari ini aku merasa gelisah. Hari ini aku merasa khawatir. Hari ini aku merasa tidak ada pengharapan, hilang pengharapan. Hari ini aku tidak punya uang. Hari ini aku tidak punya pekerjaan. Dan biarkan kata-kata ini yang jujur, yang mengalir untuk Yesus mendengar engkau. Dan Yesus berhenti dan memalingkan mukanya menuju pada engkau untuk menyelamatkan engkau. Haleluya. Buatlah jurnal di setiap harimu, jurnal jujur. Bukan untuk dibaca orang, tapi ini ruang untuk apa? Untuk menuangkan semua apa yang engkau ingin ceritakan pada Yesus. Perasaan paling terdalam katakan pada Yesus. Daud melakukannya dengan apa? Bermazmur. Puji-pujian, bermazmur. Tulislah dalam jurnalmu apa yang kau ingin Tuhan Yesus pulihkan. Rumah tanggaku, pekerjaanku, usahaku, anak-anakku, orang tuaku. Lepaskan ekspektasi untuk selalu terlihat kuat.
melepaskan ekspektasi di luar sana untuk menyatakan pada teman-teman orang bahwa engkau masih kuat, engkau masih hebat. Tanpa Yesus aku bisa. Padahal di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kelemahan yang diakui bukan sulit, bukan aib, bukan dosa, tapi itu kesaksian tentang kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidupmu, dalam kerapuhan hidupmu. Amin. Jadi sekali lagi, kelemahan itu bukan aib, bukan dosa, tapi kesaksian tentang kasih karunia dari Yesus Kristus yang bekerja dalam kerapuhan hidupmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita, memberi kita pemahaman bahwa bersandar pada Yesus saja. Jangan berpura-pura baik-baik saja, tapi jujur pada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Jadi curahkan semua kegelisahan, kekhawatiranmu, curahkan pada Yesus. Jujur pada Yesus. Dia tidak pernah akan men-screenshot masalah-masalahmu dan mengirim ke orang-orang. Dia adalah pribadi yang paling aman yang kau harus perkatakan semua masalahmu, pergumulanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami telah Engkau ajarkan untuk jangan berpura-pura lagi kuat. Jangan berpura-pura baik saja, tapi kami percaya, kami jujur padamu, kami mencurahkan semua keluhan kami, keluh kesah kami, masalah kami kepada Engkau. Karena Engkau tempat perlindungan kami. Engkau adalah Allah, juru selamat kami yang akan memegang tangan kami, menggendong kami untuk kami terus melekat dengan Engkau. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa. Hanya kepada Engkau satu-satunya penghiburan kami, kekuatan kami. Dan kami percaya kami berseru pada Engkau dan Engkau akan berhenti dan menyembuhkan kami, memulihkan kami seperti Engkau lakukan pada Bartimeus, orang buta, pengemis buta. Saat dia berteriak, Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Engkau akan berbalik pada kami dan kami akan dipulihkan, diubahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu semakin harmonis, anak-anak, suami istri, orang tua diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang saat ini dalam kondisi sakit, apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama, Yesus dari Nazaret, Dia akan menyembuhkan kau. Rasul Petrus dan Yohanes mengatakan pada orang yang lumpuh 40 tahun di depan gerbang bait Allah, emas dan perak tidak kupunya, tapi dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret berjalanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret sembuhlah engkau, dipulihkan engkau, dikuatkan engkau, diberikan kemenangan pada engkau, damai sejahtera dari Yesus. Karena dalam nama Yesus Kristus itu adalah nama di atas segala nama yang sanggup menyelamatkan engkau. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan akan menolong engkau dan berkati engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan Yesus, kita sudah diberkati. Saatnya kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat tangan saudara, katakan di hadapan Tuhan sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur.
hanya bagi